Allahumma salli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa fahamu ma qala Allah taala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang Jumat rahimakumullah, apapun jabatan kita, tugas kita, profesi kita, wajar jika kita ingin sampai kepada puncak karir kita. Mungkin di ASN jadi golongan 4F begitu. Di kampus jadi profesor, TNI jadi jenderal, dan lain-lain. Puncak karir kerja kita bagus, dan itu adalah menunjukkan kita orang yang sehat, yang wajar. Tapi jangan lupa kita juga harus perhatikan karir kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita pikirkan juga posisi kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus mencapai posisi tertinggi, termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama itu mengkategorikan yang paling bawah kafir munafik. Yang kedua kafirnya kafir berhadapan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga adalah paling bawah kafir ahli kitab. Kemudian naik sedikit itu kemudian kafir musyrik. Naik sedikit jadi orang fasik. Naik sedikit jadi orang muslim, naik sedikit ke atas jadi orang mukmin, dan puncaknya adalah menjadi orang muttaqin, jadi orang takwa. Semua ibadah dalam Islam, semua ajaran dalam Islam, semua peribadahan dalam Islam, sholatnya, saumnya, hajinya, zakatnya, puasanya, dan semua ibadah beda itu adalah anggap sebuah sistem pembelajaran, sistem kuliah, sistem pendidikan, sistem kerja. Untuk apa? Untuk mencapai derajat takwa itu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua umat manusia, ibadahlah dengan semua ibadah-ibadah yang aku sudah rancang. Agar apa? Agar kalian sampai kepada derajat takwa itu. Salat, haji, zakat, puasa adalah semua peribadahan adalah untuk mencapai orang takwa. Tapi di antara ribuan ibadah itu ada satu ibadah khusus yang memang ditujukan untuk sampai kepada derajat takwa itu. Apa ibadah itu? Itu adalah ibadah Ramadan. Contoh kita beri syahadat adalah untuk isyhad bi anni muslim, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Islam. Itu adalah registrasi, check in dengan syahadat. Dengan sholat apa untuk sholat? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, atau aqimis sholah li dzikri. Tujuan sholat adalah agar eling kepadaku. Tujuan zakat apa? Tujuan zakat adalah litutohirukum, agar membersihkan jiwa kita dan harta kita. Apa tujuan haji? Tujuan haji adalah liyazkurusmallah ala ma razaqakum, agar kalian ingat kepada rizki yang Allah berikan. Itu contoh-contoh tujuan khas dari ibadah itu. Tapi kalau saum luar biasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi kita harus mengejar karir tertinggi jadi orang takwa. Semua ajaran, semua peribadahan adalah untuk mencapai takwa itu. Tapi masing-masing ibadah itu ada tujuan khusus, dan yang istimewa adalah tujuan khusus ibadah Ramadan untuk mencapai takwa. Kita kuliah kan, kerja, kita kuliah atau kerja, semua adalah untuk naik kelas. Tapi ada diklat, ada training apa? Untuk mempercepat sampai kepada pencapaian karir itu. Dan diklat itu dalam Ramadan, dalam ibadah kita, itulah Ramadan. Di Ramadan ada super training, mempercepat semua pelatihan, semua pendidikan agar kita sampai kepada derajat tertinggi, yakni derajat takwa. Semua nabi disebutkan orang soleh, semua nabi disebutkan kekasih Allah, dan orang takwa kekasih Allah. Karena kekasih Allah, maka Allah berikan semua yang kalian mau kalau kalian sudah menjadi orang takwa. Walakum fiha ma tad'un, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Kalau sudah jadi orang takwa, aku berikan. Jangankan yang kalian sudah doakan, kalian baru ingat dalam hati saja aku berikan. Kalau apa? Kalau kita sudah sampai kepada derajat takwa dengan berbagai ibadah, terutama melalui super training Ramadan. Allah berikan apa saja untuk orang yang takwa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Diberikan solusi dari tiap masalah hidupnya. Hidup kita pasti ada masalah, ada jalan keluar, ada yang tidak. Ayat lain, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang sudah sampai kepada derajat takwa, aku mudahkan semua urusanmu. Urusan sekolah anakmu dimudahkan, urusan jodoh anakmu dimudahkan, urusan karirmu dimudahkan, urusan naik pangkatmu dimudahkan, urusan bisnismu dimudahkan, urusan kontrakan rumahmu dimudahkan. Itu janji Allah. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang sudah sampai kepada derajat takwa, aku mudahkan semua urusan. Asal apa? Asal kita sampai kepada derajat takwa melalui apa? Melalui semua ibadah-ibadah, terutama melalui training, super training Ramadan. Nah itulah maka di hari kedua atau hari ketiga Ramadan ini saya ingin mengingatkan hadis Rasulullah bagaimana banyak orang yang saum, laisa lahu min saumihi illa ju'i wal atas. Banyak orang yang saum tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak menghantarkan sampai kepada derajat takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa amalan orang takwa, ada beberapa sifat orang takwa, mungkin sudah dibahas oleh khatib atau ceramah-ceramah tarawih. Saya ingin menekankan bukan soal amalan takwa, tapi karakter orang takwa disebutkan dalam surat Ali Imran. Yang pertama yang harus kita capai dengan super training Ramadan adalah karakter akhlak as-sabirina, menjadi orang-orang yang sabar, orang yang teguh, tahan uji, tahan banting. Kalau bapak-bapak bekerja dalam keadaan kenyang itu biasa, tapi bapak-bapak bekerja dalam keadaan lapar itu luar biasa. Kalau anak-anak sekolah dalam keadaan kenyang itu biasa, tapi anak-anak kita sekolah dalam keadaan lapar itu luar biasa. Itulah sebabnya di TNI jika ada training TNI atau di Polri atau di mana saja, mereka sengaja Pak dilaparkan agar apa? Agar terus tangguh dalam keadaan lapar pun. Karena itulah maka tidak boleh kita semua dalam keadaan saum kemudian kita mengurangi aktivitas kita, termasuk olahraga, jalan olahraga mungkin sore. Itu adalah orang sabar. Allah mengatakan, aku senang kepada mukminmu yang kuat daripada mukmin yang lemah.
Yang kedua, sabar itu adalah fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Tuhanmu. Banyak godaan untuk berbuat baik, banyak godaan untuk sholat, untuk saum, banyak godaan terutama kalau mau zakat, infak, sedekah. Orang takwa adalah orang yang sabar dalam melaksanakan ajaran-ajaran. Yang ketiga, ciri sabar adalah bapak-bapak yang berat, wanahan nafsa anil hawa. Ini arti sabar yang ketiga. Banyak artinya, kita ambil saja tadi yang kuat. Yang kedua adalah yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, sabar itu kita ambil dalam Al-Quran juga adalah wanahan nafsa anil hawa, yang bisa mengendalikan diri. Banyak orang masuk penjara. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri soal harta. Banyak orang masuk penjara karena soal wanita. Dan banyak orang juga masuk penjara karena soal tahta dan kekuasaan. Kemarin saya di DPR, Pak, 2 periode, godaannya luar biasa. Teman-teman saya di DPR juga ada yang masuk. Teman-teman saya yang menteri juga ada yang masuk. Teman-teman saya juga yang gubernur, bupati ada yang masuk. Kenapa? Karena tadi, na'udzubillah, wanahan nafsa anil hawa, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Minimal tadi, nafsu harta, tahta, dan wanita. Yang kedua, akhlak yang kedua dari takwa itu adalah setelah as-sabirin, as-sadiqin, orang yang benar. Ingat gelar Rasulullah. Gelar Rasulullah kan waktu kecil Al-Amin ya. Orang takwa itu adalah Al-Amin, yang amanah, yang dapat dipercaya. Ini sekarang menjadi barang yang langka. Padahal salah satu kunci sukses kita jadi Al-Amin, dipercaya istri, dipercaya anak, dipercaya tetangga, dipercaya atasan, dipercaya bawahan, dipercaya mitra kerja kita. Saya ingat tahun 80 belum pada lahir kan, zaman Galunggung itu ada seorang orang kampung, Pak, dari Tasik datang ke rumah saya. Dia tidak minta modal apa-apa, tapi minta fasilitas rumah saja agar dia dagang. Modalnya apa? Enggak, Kang, saya mau deket aja, katanya ada teman-teman Cina di situ, pengusaha-pengusaha. Dia tanpa modal apa-apa, tapi dengan kepercayaannya dia kemudian menjadi mitra yang luar biasa dari toko-toko mebeler itu. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepercayaan. Banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi saya ingat saja tahun itu ada orang yang tidak modal apa-apa, hanya betul-betul bermodal sifat amanahnya, sifat amanah. Dalam hadis sebutkan sifat amanah itu minimal 3. Satu adalah iza haddasa kaziba, tidak dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia tidak jalin janji. Dan yang ketiga, wa iza tumina khona la khona, tidak khianat. Itu orang sidik, berkata tidak bohong, tidak banyak bohongnya. Yang kedua, kalau berjanji dia tepati, tidak jalin janji. Dan yang ketiga adalah jika diberi amanah, jadi RT, jadi ketua DKM, jadi wali kota, wakil wali kota, jadi menteri, jadi DPR dan lain-lain, la khana, tidak amanah. Apa itu? Adalah as-sadiqin, sebagai ciri orang takwa, sebagai hasil didikan dari ibadah Ramadan. Yang ketiga, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, patuh, disiplin di dalam kerja, baik patuh kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah, aturan-aturan pimpinan kita, aturan perusahaan kita, aturan kantor kita. Itu adalah orang takwa. Dan yang keempat adalah al-munfikin, yakni orang-orang yang biasa infak, yang sedekah. Itu ciri orang takwa. Saum mengajarkan kita lapar. Mudah-mudahan dengan lapar kita ingat betapa banyaknya orang-orang yang lapar, bukan hanya di bulan puasa karena puasa, tapi juga di bulan-bulan lain.
Bapak-bapak, saya pembina Lazis Darul Hikam dan juga kemarin di DPR, Masya Allah, bapak-bapak kaget Pak, ternyata di Bandung saja banyak orang yang masih lapar untuk makan. Banyak mereka yang tidak jelas besok makan apa, banyak yang tidak jelas hari ini bisa makan atau tidak. Insya Allah kita semua bisa makan kapan saja, bisa makan di mana saja, bisa makan apa saja. Tapi ingatlah, datanglah ke kampung-kampung, jangankan di pedalaman Pak, di kota Bandung pun saya menjadi saksi, banyak orang jangankan untuk sekolah, jangankan untuk belanja, jangan untuk beli apa, untuk makan pun mereka masih yang banyak kesulitan. Orang takwa adalah orang yang punya kepedulian. Barakallahu li wa nafani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada 5 karakter takwa sebagai puncak kesempurnaan karir kita, yang dengan itu kita menjadi kekasih Allah. Pertama adalah as-sabirin, sabar. Yang kedua adalah as-sadiqin, al-amin, percaya. Yang ketiga adalah al-qanitin, disiplin. Yang keempat adalah al-munfikin, sudah saya bahas tadi. Yang terakhir Pak, al-mustaghfirin bil ashar, biasa merapat kepada Allah di waktu malam untuk tahajud, untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, jika kita sudah mencapai derajat itu adalah derajat takwa, yang dengan itu kita menjadi kekasih Allah. Allah berikan kepada kita apa saja yang mau, di mana? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah berikan rizki di luar dugaanmu, Allah mudahkan segala urusanmu, kata Allah, kalau kita sudah sampai kepada derajat takwa. Bagaimana mencapai takwa? Mengamalkan semua ajaran-ajaran dan peribadahan, dan terutama mengikuti super training Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Bagaimana syaratnya? Saum yang baik itu agar sampai kepada derajat takwa dua saja, imanan atau dasar iman, wahtisaban, dengan cermat, hati-hati agar semua amalan kita mendekatkan kita kepada pencapaian kelas dan derajat takwa itu. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan sayangilah ibu bapa kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, limpahkanlah kepada mereka nikmat kubur dan jauhkan dari mereka azab kubur. Dan untuk orang tua kami yang masih ada, ya Allah, berikanlah kebahagiaan di ujung hayatnya, dan jika Engkau akan memanggilnya, panggillah dengan cara yang mudah dan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi orang-orang yang soleh, yang takwa, orang-orang penegak salat, orang-orang yang menjadi kebanggaan kami, orang-orang yang mampu menjadi pemimpin orang yang takwa. Dan kami mohon, ya Allah, berikanlah kepada mereka kemantapan akidah, ibadah dan akhlaknya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesadaran dan rahmat yang langsung darimu
agar kami bisa melaksanakan sebuah ajaran-Mu, agar kami sampai kepada derajat takwa. Allah, limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, keimanan, agar kami dapat melaksanakan super training Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, agar kami bisa mencapai tujuan Ramadan, yakni menghantarkan kami kepada derajat takwa sebagai orang yang Engkau tinggikan dan Engkau muliakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.